Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, juga para pemirsa yang menyaksikan Kulim pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya Fayana Elisa Daviani dari kelas 10 IPA 3 untuk menyampaikan satu cerita yang berjudul Kecintaan Hamba Allah yang Sebenarnya. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Tak hanya bulan menahan hawa nafsu, tapi Ramadan merupakan bulan berserah diri, bulan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa memberikan pengajaran bahwa bukan makanan ini dan itu yang membuat kita sehat, tapi semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu juga Ramadan adalah bulan pembuktian, membuktikan bahwa Allah sangat mencintai kita, bahkan tanpa makan dan minum kita justru lebih sehat. Pembuktian penghambaan kita kepada Allah yakni dengan melaksanakan perintahnya. Karena pada bulan Ramadan merupakan bulan pembuktian jati diri kita yang sebenarnya, bahwa ketika syaitan dibelenggu, maka yang bermain hanyalah hawa nafsu kita. Ini adalah bagaimana kita mengelola dan mengendalikannya. Junaid bin Muhammad al-Baghdadi atau lebih dikenal sebagai Junaid al-Baghdadi adalah seorang ulama sufi yang dianggap sebagai para penghulu kaum Aulia di zamannya, yakni pada abad kedua Hijriah atau abad 9 Masehi. Sejak masih kecil, ia telah mendalami dan mempraktekkan kehidupan sufi di bawah bimbingan guru, yang juga pamannya sendiri yakni Sarya Sakti. Suatu malam menjelang subuh, ketika tidur di rumah pamannya dan gurunya tersebut, Sarya Sakti membangunkannya dan berkata, "Wahai Junaid, bangunlah, karena engkau akan memperoleh pelajaran yang sangat berharga malam ini." Kemudian Sarya Sakti menceritakan kalau ia bermimpi seolah-olah berhadapan dengan Allah dan berkata kepadanya, "Wahai Sari, ketika aku menjadikan makhluk, maka mereka semua mengaku cinta kepadaku. Tetapi ketika aku menciptakan dunia, maka larilah dari aku 9 dari 10 atau 90%-nya kepada dunia. Tinggallah 1 dari 10 atau 10%-nya saja yang tetap mengaku cinta kepada aku." Sari melanjutkan ceritanya kepada Junaid bahwa Allah menghadapkan dirinya kepada hamba yang mencintainya itu, yang tinggal 10%-nya, kemudian Allah menciptakan surga. Maka larilah 9 dari 10 atau 90%-nya untuk mengejar kenikmatan surga, tinggal 1 dari 10%-nya atau 1/100 dari seluruh makhluk yang tetap berkhidmat dan mengaku tetap mencintai Allah secara ikhlas, tidak terguyur surga dan kenikmatannya. Kemudian Allah menghadapkan dirinya lagi kepada hambanya yang mencintainya itu, yang tinggal 10% dari sisanya atau bisa dibilang 1/100 dari seluruh makhluk. Lalu Allah menciptakan neraka, maka larilah 9 dari 10 atau 90%-nya itu untuk menghindari pedihnya siksa neraka, maka tinggal 1 dari 10% atau 1/1000 dari seluruh makhluk yang tetap berkhidmat dan mengaku tetap mencintai Allah secara ikhlas. Tidak takut akan neraka dan kepedihan siksaan di dalamnya, tetapi hanya takut kepada Allah yang dilandasi rasa cinta. Kemudian Allah menghadapkan dirinya lagi kepada hambanya yang mencintainya itu, yang tinggal 10% dari sisanya atau 1/1000 dari seluruh makhluk itu. Kemudian Allah menciptakan atau menurunkan bala atau musibah, maka larilah 9 dari 10 atau 90%-nya untuk menghindari atau sibuk menghadapi musibah tersebut. Tinggal 1 dari 10%-nya atau 1/10.000 dari seluruh makhluk yang tetap berkhidmat dan mengaku tetap mencintai Allah. Tidak mau disibukkan dengan bala tersebut dan menerimanya dengan tawakal yang dilandasi rasa cinta kepada Allah. Maka Allah menghadapkan dirinya pada mereka yang tetap mengaku mencintainya, yang tinggal 1/10.000 dari seluruh makhluk, dan berfirman, "Wahai hambaku, kalian ini tidak tergiur dengan dunia, tidak terpikat dengan kenikmatan surga, tidak takut dengan siksaan neraka, dan tidak juga lari dari kepedihan bala musibah. Apakah yang sebenarnya kalian inginkan?" Tentu saja sebenarnya Allah telah mengetahui jawaban atau keinginan mereka, dan mereka itu memang hamba-hamba Allah yang makrifat atau sangat mengenal kepadanya. Maka mereka berkata, "Ya Allah, Engkau sangat mengetahui apa yang tersimpan pada hati kami." Allah berfirman lagi, "Kalau memang demikian, maka aku akan menuangkan bala ujian kepada kalian, yang mana bukit yang sangat besar pun tidak akan mampu untuk menanggungnya. Apakah kalian akan sabar?" Mereka yang memang hanya mencintai Allah itu berkata, "Ya Allah, apabila memang Engkau yang menguji, maka terserah kepada Engkau." Di akhir mimpinya itu Allah berkata, "Wahai Sari, mereka itulah hamba-hambaku yang sebenarnya." Maka dari kisah ini kita dapat mempelajari bahwa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah karena semata-mata mengejar bau surga, atau karena takut akan api neraka, atau hanya takut ketika diberikan musibah saja. Tapi kita mencintai Allah sebagai hambanya yang ikhlas, yang sabar, dan semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan juga sebaliknya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan dan dimudahkan dalam segala hal yang kita lakukan. Juga semoga Ramadan tahun ini penuh keberkahan.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan apabila terdapat kekurangan datangnya dari saya pribadi. Saya Fayana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.